Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Saat itu, situasi tersebut saat di era 60-an, situasi politik di Indonesia itu sedang memanas. Karena terjadi persaingan di antara para partai politik itu sendiri dan juga persaingan antara partai politik dengan elemen yang lain, terutama elemen militer, khususnya Angkatan Darat. Di situ terjadi persaingan, karena masing-masing berpikir ingin memiliki satu kekuasaan politik di Indonesia. Nah, di dalam keadaan kondisi seperti itu, tentu saja ada agen-agen asing atau tangan-tangan asing yang ikut campur, membuat situasi tambah instabilitas keadaan. Dan memang tugas dari agen-agen asing itu kan membuat situasi di satu negara yang tidak stabil. Untuk itu maka mereka umumnya, ya para agen itu menggandeng para oposan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, atau menggandeng sosok yang memiliki pengaruh dan memiliki kekuatan militer. Seperti dimanapun kalau kita membaca sejarah dunia, coup atau perebutan kekuasaan itu yang didalangi oleh agen asing, khususnya Amerika, itu selalu menggunakan militer. Nah, dan kita lihat misalnya seperti coup yang di Indonesia lah, katakanlah terjadi peristiwa Gestok. Belakangan kan peristiwa Norodom Sihanouk di Kamboja, juga di Pakistan, semua yang bergerak itu dalam militer. Nah, ini bukan hal yang mengherankan bagi saya kalau yang bergerak yang terjadi pada peristiwa Gestok itu menggunakan kekuatan militer juga. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa ini pasti ada campur tangan asing, khususnya CIA. Nah, dan sekarang kan kita lihat setelah dokumen CIA boleh dipublikasi kepada publik, ini sudah terang benderang sekali gerakan 1 Oktober itu justru dirancang dan didalami oleh asing. Ini sesuai dengan apa analisis Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa peristiwa Gestok itu bermuaranya 3 masalah. Pertama, lihainya Nekoli, yaitu neokolonialisme dan imperialisme dalam memainkan perannya. Kedua, kebelingernya pimpinan PKI. Nah, ingat, keblinger pimpinan PKI, bukan PKI secara lembaga. Dua, adanya oknum-oknum yang tidak benar di dalam negeri. Nah, pertanyaannya siapa itu oknum yang tidak benar di dalam negeri? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Iya kan? Yang perlu dijawab, siapa oknum yang tidak benar di dalam negeri? Nah, waktu itu yang saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri pada waktu tahun 65, saya berpikir, kenapa Kolonel Latif dan atau Letnan Kolonel itu bertindak sendiri tanpa sepengetahuan presiden? Padahal si Untung itu kan termasuk Cakrawirawa, pimpinan Komandan Batalion Cakrawirawa, artinya pengawal presiden. Kenapa dia tidak bertindak di luar pengetahuan presiden? Itu juga perlu dipertanyakan. Di dalam prosedur militer, kan kalau ada apa-apa kejadian atau informasi penting tentang hal tersebut dilaporkan kepada pimpinannya. Itu pertama. Kedua, dalam Sumpah Prajurit dan Sabta Marwah disebutkan bahwa seorang prajurit taat dan patuh pada perintah atasan mengenai kedinasan. Bung Karno itu posisinya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata saat itu. Artinya Soeharto dan lain sebagainya itu adalah anak buahnya harus patuh pada komando Bung Karno. Saya masih ingat persis pada waktu tanggal 3 Oktober Bung Karno merencanakan ciptakan suasana tenang dan tertib. Dan itu juga ya maaf ya, saya menyinggung sendiri interrogator yang justru ditanyakan kepada saya. Interrogator bertanya kepada saya, kenapa Gerakan Pemuda Indonesia waktu itu tidak membantu ABRI dalam menumpas PKI? Waktu itu saya jawab, kami adalah pelaksana ajaran Bung Karno.
Dan perintah Bung Karno pada waktu ciptakan suasana tenang dan tertib. Nah, kalau kami ikut-ikutan membantu tentara menunggu perspektif, kami berarti tidak menciptakan suasana tenang dan tertib. Nah itu poin yang saya pegang sampai hari ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.